Anak laki-laki ini sedang membawa anjing bermain di bukit dengan gembira. Tapi beberapa detik kemudian, ia menyadari di depannya adalah tebing. Ia mengulurkan kakinya untuk berhenti juga sudah terlambat. Untungnya anjingnya yang bernama Belle menolongnya. Mereka datang ke tepi tebing dan melihat ke bawah. Hampir saja, dan di saat itu sebuah pesawat militer muncul di atas mereka. Bibi dari anak itu ada di dalamnya. Dia bahkan membawakan hadiah untuknya. Harapan di hatinya melampaui kata-kata. Dan di saat itu, pesawat tiba-tiba rusak dan mulai terbakar. Kecepatannya melaju dan terjatuh ke dalam hutan. Anak kecil yang sedang siap-siap pergi ke depan untuk menunggu bersama kakeknya. Tapi di saat sebuah mobil berhenti, ia tidak melihat orang yang ingin mereka temui. Kemudian kepala desa menemui kakek, mengatakan pesawat itu sudah meledak dan mengakibatkan kebakaran hutan. Tim pemadam kebakaran juga tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Hal ini membuat semuanya untuk sulit percaya. Anak kecil menunggu sepanjang malam. Pada akhirnya tidak menemui bibinya. Bahkan kakeknya masih tidak percaya. Ia merasa seharusnya orang-orang memeriksa dari atas. Dan satu-satunya yang memiliki pesawat di desa adalah orang yang tidak ingin ditemui sang kakek. Karena ia adalah ayah dari anak kecil. Saat itu si anak kecil lahir. Dan ibunya meninggal dunia saat melahirkan. Sebelum meninggal ia menyerahkan ke sang kakek untuk merawatnya. Ia mengelrakkan kalung ibu sang anak. Dan di atas itu ada nama pria tersebut. Kemungkinan ia adalah orang yang meninggalkan istrinya melahirkan. Ia menceritakan semuanya ke anak kecil, si Sebastian. Sebastian melemparkan kalung tersebut. Tapi Belle memungutnya kembali. Sebastian dan kakeknya datang menemui pria tersebut. Kebetulan dia sedang mengendarai pesawat dan terbang di udara. Setelah turun dari pesawat, dia dikejutkan oleh Belle. Kelihatan bahwa dirinya tidak menyukai anjing. Dan di saat kakek mencari dia untuk bantuan, ia langsung menolaknya. Ketika melihat uang, ia dengan terpaksa baru mengiyakan untuk membantunya. Tapi ia menolak untuk membonceng orang. Hal ini membuat kesannya kepada Sebastian sangat buruk. Di saat pria itu mengendarai pesawatnya, kakek baru menyadari, Sebastian dan Belle sudah hilang. Ternyata mereka dari awal sudah diam-diam masuk ke dalam pesawat. Sebastian di depan jendela, dengan senang melihat pemandangan dari atas. Hal ini memberikannya melihat hal baru. Dengan cepat mereka sampai di tempat kejadian. Sang pria memutari tempat kejadian dari atas dan bersiap untuk mendarat. Sebastian melihat asap kuning yang meminta pertolongan. Dia langsung berlari keluar dan mengatakannya ke sang pria. Melihatnya tidak masuk akal, ia mulai merebut untuk mengemudi. Ini pertama kalinya melihat anak kecil yang begitu berani. Selama saling merebut untuk mengemudi, Belle akhirnya menggigit si pria. Pesawat juga mulai kehilangan kendali dan mulai bergoyang ke kanan kiri, dan terus melaju terbang. Kemudian si pria langsung mengendalikan lagi pesawatnya. Akhirnya berhasil mendarat. Sang pria langsung bergegas keluar dari pesawat, dan melihat luka yang digigit Belle. Kemudian ia melihat roda pesawat. Dia pun langsung marah, dan menyalahkannya ke Sebastian. Tu te rends compte que t'as failli nous tuer? Comment on va rentrer maintenant? Regarde! On est au milieu de nulle part! Dia menggunakan telepon untuk menghubungi tim. Mengatakan mereka berada di sebelah danau. Kakek langsung emosi, dan memukul telepon itu hingga rusak. Kemudian ia bersama asisten membawa peta, dan mulai mencari keberadaan mereka. Sebastian membawa pergi korek api dari pesawat, dan menyuruh pria itu dan dirinya pergi mencari bibinya. Tapi pria itu ingin memperbaiki dahulu pesawatnya. Sebastian dan Belle pun memutuskan untuk pergi mencarinya sendiri. Sang pria bahkan meledeknya, bakal tidak lama, pasti akan kembali sambil nangis. Langit semakin gelap, mereka sudah berada di dalam hutan. Sang pria yang melihat mereka sudah lama tidak kembali, akhirnya masuk ke dalam hutan. Di saat mencari Sebastian, dia sedang di depan api unggun.
membakar jamur. Di sebelah anjingnya, ia memberikan jamur bakar kepada si pria. Sang pria akhirnya setuju untuk membantu Sebastian mencari orang dahulu. Keesokannya mereka sama-sama berangkat. Hubungan keduanya mulai membaik. Mereka datang ke sebuah perairan, lalu mengisi air. Sang pria tidak sengaja melihat kalung yang dipakai Sebastian. Ia langsung menariknya, dan berkata di mana ia mencuri kalung tersebut. Ia langsung panik. Sebastian pun mengatakan yang sebenarnya. Lalu ia pergi tanpa membalikkan kepala. Sikap sang pria pun karena itu berubah. Mereka melihat seekor beruang sedang ingin menyerang seorang gadis. Belle tidak berhentinya menggonggong, tapi dengan satu pukulan ia terlempar. Beruang berjalan ke arah Sebastian. Sang pria melindunginya. Belle bergegas bangun dan menerjangnya lagi. Akhirnya beruang itu pergi. Gadis itu juga turun dari atas pohon. Mereka bersama sang gadis tiba di tempat perkemahan terdekat. Sang pria ingin mengetahui situasi dengan jelas. Sebastian menggunakan kesempatan mereka berada di dalam hutan, dan memberikan Belle untuk mencium bau selendang bibinya. Membiarkannya untuk mencari keberadaan. Tapi baru saja jalan masuk ke hutan, ia dipaksa bawa pulang oleh tim pemadam kebakaran. Dan hanya tersisa Belle sendiri. Sang pria juga tidak sanggup melihat perlawanannya. Demi keamanan, ia menguncinya di dalam mobil pemadam kebakaran. Belle berhasil melewati tempat kebakaran, dan sampai di tempat kejadian. Di sana hanya tersisa bangkai pesawat. Sekitarnya semua sudah hangus terbakar. Kemudian ia menggunakan penciumannya, menemukan sebuah lubang. Di malam hari Belle kembali menemui Sebastian. Sebastian meminta sang gadis untuk membantunya. Untuk memperlama waktu, sang ayah juga mengatakan kepadanya, dia sebenarnya tidak menelantarkan ibunya, tapi terpisah dengannya. Dirinya sudah mencarinya sangat lama tapi tetap tidak ketemu. Sebastian sedang memanjat pohon yang tinggi. Ia memerhatikan sekitar dari atas pohon. Di sekitarnya ada api yang besar. Dia akhirnya menemukan tujuannya. Ternyata di malam hari ia menggunakan kesempatan di saat ayahnya tertidur. Diam-diam kabur dengan rakit. Dia ingin ke dalam hutan mencari bibinya. Di saat sang pria sudah bangun, ia menyadari anaknya sudah hilang. Di dalam gunung diterpa angin kencenak, dan ini sangat bahaya. Ia langsung membawa keperluannya, dan bersiap untuk masuk ke dalam hutan mencari anaknya. Tapi Sebastian sudah sampai di sekitar hutan. Api membuat para binatang kabur. Untuk menyelamatkan diri, mereka hanya bisa meninggalkan rakit, dan perlahan-lahan masuk ke dalam hutan. Tapi angin kencang membuat asap api datang, sehingga menutup pandangan mereka. Sebastian hanya bisa memanjat pohon untuk memastikan posisi mereka. Kemudian mereka maju ke depan lagi. Tapi api di depannya sangat besar. Mereka ingin melewatinya lewat jalanan kecil ini. Tapi di sekitarnya dipenuhi dengan api. Mereka terkepung. Kemudian mereka memutuskan untuk kembali. Tapi jalan pulang mereka sudah putus. Melihat api yang besar perlahan-lahan menjalar ke arah mereka, Sebastian akhirnya mengetahui dirinya sudah salah. Ayahnya melewati api, dan akhirnya menemukan mereka. Ia menggunakan granat untuk membuat jalan, lalu melewati api tersebut. Sebelumnya mereka menemukan sebuah ngarai, tapi di dalam hanya ada bom asap. Mereka memasuki lebih dalam lagi. Belle berada di depan, lalu melihat ke bawah. Sebastian mengerti. Ia menggunakan tali lalu turun ke bawah. Di bawah ia menemukan bibinya yang sedang terkurung. Dan kali ini karena angin, api merambat ke arah ngarai tersebut. Sebastian mengikat bibinya, lalu menyuruh ayahnya untuk menarik mereka ke atas. Setelah itu, api besar sudah masuk ke depan lubang. Belle langsung membawa mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Percikan api dan asap mulai terbentuk. Mereka semua sekarang dalam bahaya. Tiap menunggu sedetik, bahaya akan semakin bertambah. Mereka harus terus bergerak. Api di balik mereka langsung menerjang. Setelah peledakan, Sebastian melihat ke arah lubang. Ia terus mencari keberadaan ayahnya. Dan saat itu ada seseorang yang memanjat ke atas. Sebastian yang melihatnya pun langsung tenang. Dengan senang memeluknya. Kemudian dibawa bantuan penduduk. Sang pria berhasil memperbaiki pesawatnya, bersiap untuk membawa mereka pulang. Dan di saat itu kakek dan asisten tiba.
Dan kebetulan melihat pesawat terbang di atas mereka. Mereka hanya bisa berjalan balik. Tidak ada kekurangan dalam kehidupan nyata. Banyak kisah penyelamat yang setia. Terutama yang kita ketahui. Anjing pencari dan penyelamat, anjing pemandu, anjing pendeteksi narkoba, anjing polisi. Mereka semua adalah teman tim militer. Juga teman untuk manusia. Terima kasih mereka sudah menciptakan hal kebaikan untuk kita. Melakukan suatu hal yang